Disiarkan melalui studio NTV. Anies ketiban dukungan pemilih muda di Pilpres 2024. Mampukah Anies mewujudkan harapan mereka? Pesona Anies bak bola liar memantul kemana-mana. Bisakah berujung gol di arena Pilpres ke depan? Saksikan dalam Checking News. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Iwansyah Nasution dalam tayangan kegemaran Anda, Checking News. Beberapa waktu belakangan ini kita sering mendengar calon-calon presiden yang diunggulkan para surveyor atau lembaga-lembaga survei tentang kandidat calon presiden Indonesia di 2024. Salah satu di antaranya adalah sosok Anies Baswedan. Tentu banyak hal yang bisa kita diskusikan atau kita bahas tentang sosok figur yang satu ini. Di samping menjadi Gubernur DKI Jakarta saat ini yang akan mengakhiri masa jabatannya lebih kurang 1 tahun 1 bulan ya kalau tidak salah ya. Dan mengapa ini menjadi hal yang menarik untuk saya angkat buat Anda pemirsa? Karena sosok Anies ternyata diminati para milenial. Apalagi di tahun 2024 masa pemilihan presiden maupun legislatif yang akan datang, kalangan muda akan sangat menentukan suara para calon-calon tersebut, termasuk calon capres. Karena hampir 50 juta pemilih muda akan meramaikan arena capres tersebut. Dan tentu saja Anies pasti apresiatif ya kalau ada dukungan yang ditujukan kepada dia seperti yang diberitakan melalui pajar.co.id. Saya bacakan saja dulu berita ini, nanti kita akan ulas putar dukungan atau pertemuan Anies dengan para milenialis katanya. Anies siap maju Pilpres jika dikehendaki rakyat. Pajar.co.id Jakarta. Ketua Umum Jaringan Milenialis 24 Muhammad Ramli Rahim menegaskan Anies Baswedan tetap akan fokus menuntaskan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga masa akhir jabatannya. Anies Baswedan tak terlalu ngotot untuk nyapres dan memilih untuk tetap fokus di Jakarta, menuntaskan seluruh janji kampanye dan menjadikan Jakarta maju kotanya, bahagia warganya, ungkap Ramli kepada pajar.co.id pada hari Jumat tanggal 10 bulan 9 2021. Ini oke. Pejabat mestilah menepati janjinya. Kalau dia menjabat 5 tahun tidak boleh lompat-lompat. Kalau lompat-lompat namanya dia berkhianat, meskipun alasan-alasan ya rakyat menghendaki macam lah itu ya. Dan ini merupakan sebuah dilema kita ya. Para pejabat-pejabat yang selalu tidak menepati janjinya, baik itu janji kampanyenya, janji komitmennya menuntaskan masa jabatan, itu sering terjadi ya. Mungkin pilkada-pilkada di berbagai daerah. Baik para pemirsa, kita lanjutkan lagi ya. Belum lama ini Ramli mengaku bertemu Anies Baswedan di Jakarta. Banyak hal yang menjadi bahan pembahasan termasuk nama Anies Baswedan yang hampir selalu masuk 3 besar dan tak jarang berada di puncak. Ini tentunya hasil survei yang dia maksud ya. Apakah survei dari kelompok milenialis maupun survei-survei yang lain. Ramli mengatakan masih ada waktu 1 tahun 1 bulan bagi Anies menuntaskan semua janji kampanye tersebut. Dikatakan mantan Mendikbud itu hanya berikhtiar
dan Allah tetap menjadi penentu. Yang terpenting niat menuntaskan janji kampanye begitu kuat. Soal hasil akhir biarlah Allah yang menjadikannya. Luar biasa kalimatnya ya. Berikhtiar, berusaha, biarlah Allah yang menentukan. Seperti ungkapan pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit dahulu, bersenang kemudian. Tapi kalau untuk capres tentu bukan begitu ya. Bekerja keras, berikhtiar, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan yang bagus sekali. Sementara itu dalam pertemuan tersebut Meli Anies 24 meminta izin Anies Baswedan untuk tetap fokus untuk membangun jejaring di seluruh pelosok tanah air dan tidak lagi membatasi diri hanya di 17 provinsi saja di luar Jawa, Sumatera. Ramli pun mengajak siapapun yang mau bersama-sama membangun jaringan Meli Anies di seluruh Indonesia untuk bergabung. Muhammad Ramli Rahim mengatakan dirinya telah mengumpulkan orang-orang yang menginginkan Anies Baswedan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Dan sejauh ini sudah banyak menyatakan kesediaannya. Sebagai demisioner Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, rupanya Ramli ini guru ya. Ramli Rahim meyakini dengan kekuatan jaringan yang dimilikinya struktur kerja Ikatan Guru Indonesia. Ramli Rahim meyakini ya, dia punya keyakinan akan bisa membangun jaringan tersebut, jaringan guru Indonesia. Sebagai demisioner Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Ramli Rahim meyakini dengan kekuatan jaringan dimiliki struktur kerja Meli Anies 2024 akan segera rampung. Wah. Ramli mengatakan Anies Baswedan merupakan sosok intelektual yang dipercaya, mampu mengembankan amanah, memperbaiki tatanan kehidupan rakyat Indonesia. Terlebih dari segi pengalaman dan kemampuan, Anies telah membuktikannya. Anies yang saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta telah mampu menunjukkan kinerja terbaiknya. Terbukti sejumlah program yang telah berjalan dengan capaian hasil memuaskan. Misalnya proyek pembangunan Jakarta International Stadium JIS yang telah sampai 50% lebih. Kemudian masalah banjir Jakarta yang perlahan mulai terkendali di beberapa titik. Dan yang lain seperti program DP 0%, ini DP rumah ya, rumah DP 0% juga berjalan dengan baik. Para pemirsa INTV dalam Checking News, ada yang menarik untuk kita diskusikan. Mengapa ini menjadi tema penting? Karena kehadiran para anak-anak muda di Pilpres 2024 itu menurut hasil penelitian lebih dari 50 juta pemilih muda yang akan melakukan pencoblosan di Pilpres 2024 tersebut. Dan ini potensi suara yang cukup besar bagi para kandidat-kandidat capres. Apalagi Anies yang saat ini sudah mulai dilirik oleh kalangan muda milenial, terutama yang mengklaim namanya milenialis 2024. Ini merupakan semacam anugerah, dan tentu saya yakin Anies tidak memberikan instruksi atau melakukan mobilisasi terhadap kalangan muda itu, karena kalangan muda ini biasanya mereka apabila datang semangat untuk mendukung pada satu calon, mereka akan komitmen. Dan ini bagi Anies tentu merupakan hadiah besar dari hasil
yang dia kerjakan selama 4 tahun lah ya, masa jabatan dia sebagai gubernur di DKI Jakarta. Dan inilah merupakan sebuah cermin betapa setiap manusia hanya mampu berikhtiar dan Tuhan yang menentukannya. Dan maksud Tuhan menentukannya bisa jadi kedatangan wakil dari para kalangan muda ini kepada Anies merupakan sebuah isyarat dari Tuhan bahwa Anies mungkin mendapat dukungan besar di Capres 2024. Dan tentu saja catatan kita ini menjadi sebuah pelajaran bagi calon-calon presiden. Sebaiknya Anda menepati janji, jangan Anda atau jangan kita melakukan janji itu begitu mudah dan gampangnya kita hianati. Dan itu kita lihat sendiri, berapa banyak calon-calon ya, udah jadi bupati pingin jadi gubernur, sudah jadi gubernur pingin jadi presiden. Nggak apa-apa, tapi persoalannya jangan janji-janji kampanye yang disampaikan lewat sumpah pengangkatan dan pelantikan sebagai pejabat publik itu begitu mudahnya mereka tinggalkan hanya karena tergiur dengan jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Padahal kalau kita mau melihat filosofi jabatan itu, etika dan moral jabatan itu hanyalah sebuah pengabdian. Jabatan apapun yang kita miliki, baik di tingkat level terendah maupun tertinggi, itu sebuah pengabdian. Dan pengabdian itu harus dituntaskan. Dan ini adalah merupakan moral yang harus dipegang teguh oleh para pejabat-pejabat publik di Indonesia. Sebuah pembelajaran penting bagi kita bahwa kalangan milenial Indonesia ternyata mereka tidak tidur, dan Anies mendapat berkah dari pertemuan itu. Dan semoga Capres 2024 tidak ditunda atau diperpanjang masa jabatan presiden atau jabatan-jabatan legislatif yang lain. Sebagaimana kita dapat info ya di beberapa media bahwa kasakusuk kalangan DPR RI belakangan ini, tokoh-tokohnya, tokoh partai-partainya maksud saya, untuk menciptakan masa jabatan bersama presiden diperpanjang. Tapi ya kita dengar juga infonya bahwa presiden tetap bersikukuh, beliau masih komit untuk mengakhiri masa jabatan 2 periodenya dan tidak akan mencalonkan presiden lagi. Sebuah pembelajaran yang penting bagi kita semua. Akhirnya sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Salam sukses selalu. Checking